Oke, halo, selamat malam Sion. Mohon Malam maaf ya, Kak. kakak telat 3 menit tadi, soalnya connecting terus nih jaringannya, maaf ya. Iya, iya. Oke, apa kabarnya Sion hari ini? Bisa-bisa aja. Oh, biasa-biasa aja. Oke, tapi nggak sakit kan? Enggak. Oke, kalau gitu. Oh iya, Sion hari ini sekolah atau enggak? Sekolah-sekolah. Oh, sekolah, tapi sekolahnya ini enggak online atau ke sekolah kayak biasa? Biasa. Oh, biasa aja. Berarti tempatnya Sion enggak online. Enggak. Oke, kalau gitu. Katanya nanti kayak kurang efektif Oh, belajarnya. takutnya kurang efektif. Gitu. Oke. Tapi sekolah lain banyak yang ini kan, yang apa namanya? Yang apa sih namanya? Online gitu, bener kan? Banyak ada tempat Sion. Enggak. Oh, enggak juga. Oh, berarti Mm, di tempatnya Sion kondusif ya? mm, Oke. Enggak Udah, aman. nah, udah, udah aman bagus deh kalau kayak gitu. Itu bentar. Oke. Sebentar ya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya, Sion ya. Mhm. Hari ini di sekolah pulangnya jam berapa? Jam 12. Oh, jam 2. Oh, emang jam 12 biasanya ya? Bukannya biasanya agak lama. Oh, enggak kok hari itu pulang itu jam 12 soalnya hari ini tuh cuman apa ya persiapan buat PTS lah. Oh, persiapan buat PTS. PTS itu apa? Penilaian tengah semester. Oh, peninggalan tengah semester. Oh, berarti belum ini ya? Belum mulai ini apa sih namanya? Belum mulai ujiannya ya? Baru PH aja sih. Penilaian Berapa? harian. Oh, penilaian harian. Penilaian harian itu masih gimana ya? Ngerjain soal biasa kan? Mm-mm. Tapi masih bisa lihat buku, bener nggak? Beberapa Atau, iya, beberapa enggak. oh, berapa iya, berapa enggak? Oke. Tapi hari ini berarti nggak ada. Tapi hari ini PS. PS nggak sih namanya? PH. Hari ini PH. Enggak kok hari ini. Oh, cuman PTS yang enggak terjadwal aja. Yang terjadwal minggu depan. Oh, yang terjadwal minggu depan. Terus berarti tadi ada satu PTS yang hari ini. Hari ini ada dua, Kak. Apa aja? Mandarin sama IPS. Apa? Mandarin sama? IPS. Oh, di sekolahnya Sion belajar bahasa Mandarin. Hmm, Wah, berarti Sion jago lah ya bahasa Mandarin. enggak kok. Rata-rata 70-an kalau Mandarin susah. Iya, iya, kakak juga ini tapi kakak waktu dulu nggak bahasa Mandarin, kakak bahasanya bahasa Perancis sama Jerman. Tapi tempatnya Sion cuma Mandarin satu aja. Iya Mandarin aja. Oh, Mandarin, oke. Tapi ada teman kakak sih yang Mandarin juga, katanya emang susah ya kalau Mandarin ya. Mm-mm, Soalnya ada ininya kan, ada ini apa nadanya. Jadi kalau kita ngomongnya emang ucapannya sama, cuma nadanya beda-beda arti juga ya. iya. Tapi Sion udah belajar bahasa Mandarin baru. Sion baru masuk ini kan, baru masuk SMA kan? Baru masuk SMP. Baru masuk SMP kan? Tapi SD sebelumnya belum ada Mandarin. SD udah ada. Oh, SD udah ada. Berarti ya nggak yang susah-susah banget lah ya. Maksudnya nggak yang buta-buta banget lah ya sama Mandarin. Iya. Kalau gitu udah bisa baca Mandarin belum? Baca nggak bisa cuman hafalin doang. Hafalin apa? Kayak apa ya kayak huruf-huruf Mandarinnya. Huruf-huruf Mandarinnya. Oh, oke. Tapi coba, huruf Mandarinnya ada berapa sih? Ada berapa banyak? Banyak sih, banyak banget. Tapi biasanya kalau dalam satu bab itu ada rata-rata 14 atau 13 huruf Hmm, lah, kata lah ya. hmm.
Oke, kalau tapi Sion udah bisa lah ya untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Mandarin. Gimana ya? Um, nggak terlalu sih. Tapi kalau misalnya Biasanya eh aku apa? apa nggak apa-apa nggak apa-apa. Coba kamu dengar kalau misalnya bilang namaku Sion itu gimana? Aduh, aduh, aku nggak tahu. Lupa ya. Pas heeh, lupa semua. Kalau saat SD udah tahu, tapi karena ya libur nggak belajar ya Mm-mm. gitu. Oh, kalau ini deh, kalau apa namanya? Hurufnya Mandarin, coba kakak mau dengar. Apa huruf? Huruf-hurufnya Mandarin, ya. Aduh, gimana ya? Oh, aku belum siap kak. Aku belum siap kak. Padahal kakak mau dengar, kakak nggak akan tahu juga kalau itu salah. Kalau Sion juga ngarang juga kakak nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Pasti kalau apa ya? Kalau ngomongin Mandarin itu pasti aku langsung ngeblank pikirannya. Oke, oke kalau gitu. Hmm, tapi berarti cuma Mandarin ya gitu ya, sama bahasa Inggris ya? Ah, Berarti tapi nanti itu Mandarinnya bakalan sampai sampai tamat SMP atau nanti mungkin cuma di kelas 1 aja, kelas 7 aja, nanti kelas 8 ganti bahasa lain lagi gitu. tamat sampai SMP. Apa? Sampai kelas 9 Oh, sampai kayaknya. kelas Oh, sampai kelas 9. Hmm, Hmm, iya. tapi nanti oh, tapi kalau kakak kemarin kayaknya waktu kakak itu angkatan teman kakak itu bahasa Mandarinnya waktu SMA sih. Kakak juga waktu Hmm, apa sih belajar bahasa Prancis bahasa Jermannya itu waktu SMA tapi soalnya kalau SMP masih bahasa Inggris gitu-gitu. Tapi di hmm. tempatnya Sion masih belajar bahasa Inggris kan? Masih Ada. masih. Oke, kirain mulai dari kurikulum sekarang udah bahasa Inggris kan udah kayak bahasa sehari-hari jadi nggak usah lah. Kakak pikirnya Mm-mm. gitu. Teman-teman yang lain kok pada belum join ya? Sebentar ya, kakak tanyain dulu nih kok pada belum join. Ya oke. Oke, oke, karena sudah jam 20 lewat 11 kita mulai aja ya, Sion ya. Oke, kalau gitu berarti Hmm. Sion masih ingat kita berarti sudah di lisan berapa hari ini? Kalau ternyata itu nggak salah lesson 8. Masa. Oke, kurang ya. Kayaknya Gak apa-apa, itu oke. Sion udah ngantuk nggak? enggak sih. Kan tadi pulangnya Enggak. cepet. Tadi tidur siang nggak? Tidur tidur. Oke, tidur. Jadi seharusnya nggak yang ngantuk-ngantuk banget lah ya, kayak kemarin. Oke. Mm-mm. Jadi kita hari ini bakalan di listen 9, bakal lanjut listen 9. Sebelum kita lanjut untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, Sion ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati dimulai. Oke, sudah? Hmm. Ya. Oke, nah, eh,
sekarang lesson 9 kita bakalan tetap di modul 3. Tuh modul 3 kemarin tentang pembuatan gambar menggunakan AI. Jadi kita bakalan tetap untuk membuat gambar. Nah, untuk di lesson 2 kemarin untuk di lesson 1 kan kemarin kita masih perkenalan di bagian Fusion Brain dan juga ChatGPT di bagian AI-nya. Nah, itu masih teman-teman sama Sion terserah nih mau pakai ChatGPT atau Fusion Brain terserah gitu. Tapi di hari ini kakak harap untuk nanti Sion dan juga teman-teman yang lainnya pakai Fusion Brand biar lebih gampang dan karena ada bagian editnya. Soalnya kita di sini nanti bakal minta editnya, tapi kita mau gambar yang sama, tapi hanya mengedit yang sedikit. Sedangkan kalau pakai ChatGPT kan kalau kita minta editing nanti dia bakal mengubah semuanya, gitu kan. Jadi kakak harap nanti pakai Fusion Brand gitu. Biar juga Sion juga malah AI-nya untuk tools AI-nya lebih bertambah gitu ya, jangan ChatGPT aja. Tapi sebelumnya udah pernah pakai Fusion Brand belum? Belum. Belum. Oke, apa? Nah, oke. Halo Syafiq. Syafiq juga sudah join. Oke, halo Syafiq. Syafiq habis dari mana? Tadi habis dari luar. Oke, habis dari luar. Oke, sekarang baru mulai kok. Oke. Jadi di modul 3 kita bakal tetap pembuatan gambar, tapi kakak harap untuk fashion brand ya, kayak yang kakak bilang tadi. Nah, untuk di lesson 2-nya kita akan membuat lokasi. Lokasi ini adalah kayak konsep seninya yang mau kita buat dan juga lokasi pada permainan yang akan kita buat gitu. Nah, kemarin kita di HTML itu kan kita udah ngebuat game apa ya namanya? Game permainan teks kita sendiri di HTML menggunakan Twine. Nah, di sini nanti kita bakalan ngebuat gambar yang kita buat di Fusion Brand atau ChatGPT kita masukkan ke dalam Twine-nya. Tapi hari ini kita belum masukkan dulu, kita akan ngebuat gambar lagi gitu. Gambar lagi tapi dengan konsep gitu. Nah, kemarin kita udah buat gambar yang kita mau sendiri, terserah. Nah, sekarang kita akan buat gambar sesuai dengan lokasi. Lokasi yang mana itu lokasinya adalah lokasi dari latar belakang atau background dari cerita permainan teman-teman sendiri dan juga nanti kita akan ngebuat aset yang ada di dalam permainan teksnya teman-teman gitu ya. Jadi kita akan ngebuat itu gitu. Jadi nah jadi sebentar. Jadi hari ini kita akan kenali profesi konsep art dan juga cari tahu perbedaannya dengan dua dimensi art dan juga kita nanti akan terjun ke dalam pengembangan game dan juga untuk cari tahu apa saja titik menarik dan aset game yang ada gitu. Jadi aset-aset itu yang dimaksud adalah kayak partikel kecil kayak aset-aset itu misalnya nih digambar pemandangan. Asetnya bisa aja pohonnya, bisa aja orangnya bisa aja gunungnya gitu. Aset-aset itu adalah kayak satu-satunya aset yang di dalam gambar itu gitu. Atau kita buat aset aset untuk membuat karakter-karakter Superman deh, Superman. Berarti kalau untuk karakter Superman, asetnya adalah apa sih jubahnya, jubah terbangnya, tangannya, eh, kepalanya gitu. Itu adalah aset-asetnya gitu. Nah, terus kita nanti akan merumuskan SOW. Itu ada SOW, itu metode SOW. SOW itu yang akan nanti kita pakai untuk membuat konsep art atau konsep seni. Dan yang terakhir kita akan buat gambar lokasi untuk permainan teks yang teman-teman sudah buat kemarin di Twine. Nah, pertama kita akan belajar konsep seni dulu. Nah, di konsep seni, kalau teman-teman pengen nanti menjadi seorang programmer game, pengen nanti untuk menjadi seorang pembuat games gitu. Nah, untuk pembuat games itu, teman-teman harus tahu kalau seorang pembuat games itu nggak mungkin satu orang. Jadi, untuk pembuat games itu ada satu tim. Nah, di satu tim itu untuk membuat games ada yang menjadi programmernya, ada yang menjadi konsep artnya, ada yang menjadi UI UX-nya, atau desain desainer gamesnya atau desainer geraknya kayak gitu. Jadi tidak semuanya itu programmer. Nggak mungkin karena seorang programmer belum tentu dia kreatif, belum tentu kreatif dalam hal mendesain gitu. Nah, dan juga seorang desainer belum tentu dia eh, terbiasa atau gampang untuk membuat sebuah program. Dan juga seorang desainer games dan juga seorang pemrograman belum tentu dia bisa kreatif untuk membuat konsep gitu ya. Jadi untuk sebuah tim untuk membuat game itu ada seorang konsep art. Nah, konsep art ini nanti yang bertanggung jawab atas gaya visual permainan. Jadi kayak yang merumuskan karakter apa yang akan ada di dalam
games tersebut, lokasinya di mana aja, terus objek individualnya apa aja, dan juga efek visualnya nanti yang akan ada di dalam game itu apa aja. Gitu nanti biasanya dia akan menuangkan idenya dalam sketsa atau sketch atau sketsa. Jadi bisa sketsanya dalam bentuk manual ditulis sendiri, dicoret-coret atau di digital juga bisa gitu. Nah, selanjutnya, jadi nah untuk seorang konsep arts ini ada dua fokus teman-teman. Dia akan ngebuat dua fokus. Fokusnya itu adalah dari karakter dan juga dari lingkungan permainannya. Jadi di sini nanti kita akan memposisikan diri sebagai konsep art. Jadi kita akan membuat konsep seni dengan dari karakter dan juga dari lingkungan permainannya. Tapi nanti kita lebih hari ini lebih fokus ke lingkungan permainannya atau konsep gitu. Nah, untuk konsep as yang pertama untuk menciptakan karakter. Kalau dia untuk tadi kan dia ngebuat dari karakter dan juga dari lingkungan. Nah, kalau untuk konsep art dia menciptakan dari karakter, tugas utamanya itu adalah menyampaikan kepribadian dan juga sejarah karakter melalui penampilan mereka. Jadi beberapa karakter di dalam game tanpa kita tahu sejarahnya, tanpa diberitahu sifatnya seperti apa gitu. Kita bisa tahu nih dari tampang karakternya, dari look karakternya kita bisa tahu. Misalnya contohnya ini nih, ada bapak tua pakai tongkat, pakai apa. Kita bisa tahu kayaknya kepribadiannya seperti apa. Kita bisa sedikit tahu tentang sejarah karakternya seperti apa gitu ya. Terus juga nanti yang dia seorang konsep art itu juga yang akan membuat atribut karakter uniknya. Jadi berdasarkan pengetahuan dan juga latar permainannya. Jadi akan membuatkan atributnya mau itu jubahnya kan misalnya kita membuat main game. Nah, kita kan ada kayak ke toko untuk karakter ini nanti atribut uniknya ini aja gitu. Ada kan, teman-teman kan, pasti tahu kan. Nah, itu dia akan ngebuat itu adalah seorang tugas dari konsep art. Nah, terus untuk tugas dalam pembuatan lokasi permainan, nanti dia bertugas untuk menyampaikan fitur pengetahuan lokasi melalui penampilan objek lokasi individual, mau itu medan apa ya medan perangnya atau juga yang lain-lain dan juga dia akan mengatur aksen visual pada lokasi melalui cahaya dan juga detail lingkungannya. Jadi nanti dia akan ngekonsepin ini backgroundnya, oke lokasinya di sini. Tapi dia akan ngekonsepin juga ini lokasinya harinya cerah kah, lingkungannya seperti apa, terus lingkungannya di mana, di dalam air, di bawah air, atau di seolah-olah itu adalah di atas langit gitu. Jadi itu dia yang membuat konsepnya gitu ya untuk lingkungan. Nah, semua itu kita bisa pakai suatu karya seni ini bisa diciptakan berdasarkan SOW. Apa itu SOW? Jadi SOW itu adalah kepanjangan dari statement of work. Jadi penulis naskah itu adalah statement of work yang nanti itu menentukan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi penampilan objek dalam satu cara lainnya. Gitu. Jadi untuk SOW itu ada kayak kategori bukan kategori ya. Contohnya. Jadi contohnya yang termasuk dalam SOW itu adalah parameternya adalah kakak langkahin dulu ke sini. Adalah genre, jenis latar, gaya, tempat menarik, cuaca dan waktu, dan juga pengetahuan tentang tempat tersebut. Nah, untuk parameter dari SOW, SOW atau Statement of Work dari untuk pembuatan lokasi itu ada 6. Genre, latar belakang, maaf, jenis latar, gayanya, tempat menariknya apa, cuaca dan waktunya gimana, pengetahuan tentang tempat tersebut apa gitu. Tapi hari ini kita bakalan fokusnya ke 5 aja. Genre, jenis latar, gaya, cuaca, dan juga cuaca waktu, dan juga pengetahuan tentang tempat tersebut. Untuk tempat menariknya, teman-teman, semisalnya nanti kan kita akan ngebuat list. Teman-teman bakalan ngebuat list untuk tempat menariknya. Tapi tempat menariknya nggak usah diisi dulu. Jadi yang diisi genre, jenis latar, gaya, cuaca waktu, dan juga pengetahuan tempat tersebut dulu aja. Untuk tempat menariknya disediain, tapi nggak usah diisi. Oke? Nah, contohnya ini. Contohnya adalah seperti ini. Dari gambar yang ini dia buat genre permainannya apa? Genre permainannya di gambar ini adalah petualangan. Dia mau buat genre permainannya petualangan. Nah,
ini sebelum membuat gambar, gambarnya nggak akan ada dulu teman-teman. Jadi teman-teman masih imajinasiin dulu gambarnya akan seperti apa gitu. Nah, makanya teman-teman buat dulu ininya. Nah, dari sini nanti teman-teman akan ngebuat prom yang akan teman-teman buat di Fusion Brand, nanti yang akan mendapatkan gambar, sebuah gambar gitu, gambar lokasi. Nah, untuk yang pertama genre permainannya, teman-teman harus tentuin genre permainannya apa. Mau itu petualangan, adventure, atau peperangan, atau teka-teki, atau apapun terserah genre permainannya apa. Terus jenis latar belakangnya apa? Jenis latarnya apa? Mau itu fantasi abad pertengahan, mau itu modern, mau itu apapun terserah, teman-teman. Nah, untuk gayanya teman-teman bisa tentuin juga. Tapi untuk menentukan gayanya, kita sudah ada listnya di Fusion Brand itu sendiri. Jadi untuk gayanya teman-teman bisa pilih di sini. Miss, kakak mau lihat tuh Fusion Brand. Hmm, nah, di sini. Nah, untuk gayanya sendiri teman-teman bisa ambil dari sini. Teman-teman terserah. Ini kenapa nih? Nah, di sini. Teman-teman bisa ambil gayanya dari sini. Nah, di sini kan ada prom. Prom ini kan kalau promnya hijau berarti ini tandanya promnya yang dipilih nih. Prom ini lah teman-teman nanti teman-teman ngebuat perintahnya apa. Nah, teman-teman klik style. Di style ini nanti diklik yang no style. Nanti di no style ini bakalan banyak pilihannya. Teman-teman mau nanti gambarnya dalam style apa, gaya apa. Gaya itu sama dengan style ya. Gaya apa mau itu terserah dia sendiri, mau itu Malevich, pixel art, cyberpunk, kartun, digital art, oil painting, atau apapun terserah teman-teman mau eh, gaya dalam gambar yang dihasilkan oleh Fusion Brand ini dalam bentuk apa gitu. Jadi disesuaikan dulu ya, disesuaikan juga nih. Kalau tadi kan petualangan nih. Misalnya aku mau petualangan terus jenisnya abad eh, modern deh, modern. Tadi kan jenis apa sih namanya? Jenis latarnya itu aku maunya modern. Berarti gayanya yang cocok dong. Yang cocok sama itu apa? Misalnya yang cocok nih cyberpunk boleh diklik cyberpunk nanti bakalan otomatis stylenya keganti ke cyberpunk. Nah, di sini berarti teman-teman nulisnya masukinnya gayanya adalah cyberpunk gitu ya. Jadi teman-teman milihnya dari sini. Oke? Itu untuk penentuan gayanya. Nah, untuk tempat menariknya teman-teman sediain dulu, tapi nggak usah diisi. Ininya nggak usah diisi, tapi disediain dulu aja gitu. Nah, untuk cuaca dan waktunya teman-teman harus menjelaskan cuacanya di games itu apa. Nah, teman-teman misalnya teman-teman mau buat cuacanya hari yang cerah dan hangat atau eh, hari malam hari yang hangat atau malam hari yang sunyi terserah teman-teman mau konsepnya lokasinya permainan teman-teman ini apa terserah gitu. Nah untuk pengetahuannya, pengetahuannya teman-teman terserah nih. Misalnya nih pengetahuannya adalah aku mau itu adalah sebuah desa yang didirikan berabad-abad lalu oleh sekelompok pengembara pemberani yang mencari tempat terpencil untuk tinggal gitu. Nanti terserah untuk pengetahuannya teman-teman mau dibuat apa. Nah, kalau teman-teman bingung untuk pembuatan ini seperti apa, teman-teman boleh untuk minta bantuan AI atau ChatGPT eh, buatkan aku contoh statement of work eh, statement statement of work untuk lokasi. Kan ini kita statement of work untuk lokasi ya. Untuk lokasi gitu. Untuk lokasi. Nah, kakak mau teman-teman itu kalaupun ngambil dari AI jangan semua semisalnya nih gaya permainannya teman-teman udah tentuin sendiri. Gayanya kan udah kita bisa tentuin sendiri. Gayanya terserah teman-teman. Jenis latarnya teman-teman udah tentuin. Jadi kayak minimal yang tiga ini udah teman-teman tentuin sendiri. Nah, kalau teman-teman bingung di cuaca dan juga pengetahuannya teman-teman boleh minta bantuan AI kayak berikan aku statement statement of work untuk lokasi dengan genre permainan ini, jenis latar ini, gaya dengan gaya ini gitu. Nanti dia bakalan ngebuat cuaca dan waktunya apa, pilihannya, pengetahuannya tentang apa gitu. Oke? Jadi kalau teman-teman bingung, tapi kalau kakak harap teman-teman nggak usah pakai AI untuk ini, jadi teman-teman ngebuat sendiri. Jadi imajinasinya teman-teman. Oke ya? Gitu untuk pembuatannya. Nah, nanti itu konsepnya gimana? Nah, untuk pertama kita bukan ngebuat untuk di pertama ini, jadi nomor 9 ya.
Nomor 9, di nomor satu ini, di SOW ini, kita bukan ngumpulin gambar. Jadi di nomor 4 ini kita nggak akan ngumpulin gambar, teman-teman. Jadi kita bakal ngumpulin konsepnya dulu, konsep seninya dulu. Konsep seninya kita buat di Miro. Nah, ini adalah papan Miro, bener kan? Teman-teman tinggal buka Miro. Miro kan kemarin teman-teman udah pernah pakai kan di modul satu kan. Nah, nanti buatnya kayak kemarin Miro, di Miro. Yang ini, Miro yang ini. Teman-teman masih ingat kan Miro yang ini? Nah, nanti buatnya di sini. Nah, Miro-nya isinya tentang apa, Kak? Isinya tentang ini, konsep location as away. Jadi, konsep location as away kan parameternya ada apa aja tadi? Ada genre, ada setting type. Setting type itu jenis gaya, jenis apa sih? Jenis apa sih namanya? Jenis latarnya. Jadi setting type itu jenis latarnya, style itu sama dengan gaya. Teman-teman ambilnya di Fusion Brand, terserah pilihnya apa gitu. Point of interest itu adalah kayak tempat-tempat yang menarik. Jadi teman-teman sediain dulu ini point of interest disediain tetapan, tapi nggak usah diisi gitu ya. Terus time and weathernya waktu dan cuacanya terserah teman-teman mau isi waktu dan cuacanya dalam gimana gitu. Terus lore-nya pengetahuannya tentang apa gitu. Jadi kita bakalan buat konsep seninya di Miro dengan bentuk seperti ini gitu ya. Itu untuk nomor satu, oke? Sudah paham? Untuk pengerjaan yang nomor satu, teman-teman, kita akan membuat konsep seni seperti itu. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak? Oke, kalau gitu berarti untuk nomor satu, teman-teman akan ngebuat SOW-nya. Jadi bakal ngebuat SOW-nya. Jadi teman-teman nanti, seperti biasa nanti kalau sudah selesai SOW-nya, teman-teman ceritanya nih. Contohnya ini sudah jadi SOW ya. Ini contohnya doang ya. Ini kan masih konsep cerita. Ini masih konsep cerita kan? Kan masih beda ya. Ini kan SOW. Contohnya ini udah SOW nih. Nah, jangan lupa di export, save as image, terus yang ini dimasukin sesuai ininya. Ini semuanya harus yang masuk ke sini, oke? Biar nanti ke ekspornya adalah yang ini aja. Oke, teman-teman? Oke, ada yang mau ditanya dulu? Enggak, oke. Nanti teman-teman akan ngebuat ini. Parameternya itu adalah genre, setting type-nya, stylenya, teman-teman bisa lihat di Fusion Brand di bagian style yang ini. Stylenya terserah mau apa, pakai yang apa. Terus point of interest-nya jangan diisi dulu tapi disediain. Time and weather-nya diisi terserah teman-teman mau pakai apa. Terus lore-nya, lore itu pengetahuannya. Gitu ya. Oke, untuk PPT-nya nanti kalau teman-teman takut lupa, teman-teman di sini ada. Teman-teman bisa lihat, kalau nggak salah sih ada ya. Hmm, bentar. Hmm, kayaknya di sini ada sih. Nah, nah ini. Gak usah bahasa Inggris juga nggak apa-apa, ini aja. Jadi ini genre-nya apa, yang ini ya, genrenya apa, jenis latarnya apa, gayanya, tempat menariknya jangan diisi dulu tapi disediain cuaca dan waktu pengetahuan tentang tempat tersebut, gitu ya. Oke? Oke, kalau gitu kakak akan stop share, teman-teman boleh mulai kerjain sambil share screen. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, boleh tanyain kakak. Berarti di bagian satu teman-teman gak usah buat gambarnya dulu, kita ngebuat konsep seninya dulu.
Oke, sudah sampai mana teman-teman? Oke. Oke, kakak tunggu 5 menit lagi ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman udah sampai mana? Mm-mm. Kak, kalau ada yang di uh, Miro itu nanti itu di Fusion Brand kan? Nanti kan sesudah Sion ngebuat di Miro, nanti konsep seni yang ini baru nanti kita buat promnya sesuai dengan konsep seni ini. Diffusion Brand. Hmm, oke, oke, oke. Siap. Oh, pengetahuannya ini pengetahuan bukan pengetahuan gamenya ya, tapi pengetahuan tentang lokasinya. Oh alah, oke, oke, oke. Oke. Ntar ya kakak mau ngambil minum dulu bentar. Mhm. Nah, sebentar ya. Kalau untuk pembuatan fusion brandnya nanti dulu biar kakak jelasin bagaimana caranya dibuat di fusion brand. Nah, ini Xian sudah selesai. Boleh mironya di ini, di apa? Di save, terus dikumpulin di ini. Gimana namanya? Di course. Untuk pertanyaannya di course sudah dikerjain? Pertanyaannya udah, Oh, udah. Oke, boleh. oke. Kalau Syafiq sudah sampai mana, Syafiq? Nah, ini jangan lupa di checklist. Iya, benar. Di checklist hijaunya juga ya. Iya. Terus dibuka dulu coba sampingnya. Terus diklik saya memecahkan. Oranye diklik. Nah, Bacakan. ya. Oke. Oke. Oke, sudah selesai. Ya, Syafiq sudah lanjut sampai yang mana? kedua kan? Oke, tapi yang kedua bentar kakak jelasin dulu. Oke, Kak. Oke. Oke, teman-teman, tadi kan waktunya cuma sampai 45 menit. Teman-teman boleh stop share dulu. Oke. Syafiq juga boleh stop share. Nggak bakal stop share Syafiq ya. Oke, gampang ya untuk pembuatan konsep seninya. Masih gampang ya. Oke, sekarang kakak akan share screen lagi untuk pembuatan di nomor pembuatan konsepnya. Oke, sudah kelihatan share screen-nya kakak. Udah ya. Oke, jadi tadi kita udah ngebuat SOW atau SOW untuk lokasinya, lokasi permainan kita di mana. Nah, sekarang kita udah buat tadi di Miro. Nah, sekarang kita akan ngebuat gambarnya nih, gambarnya dari SOW yang tadi. Jadi kita akan ngebuat SOW yang tadi sebagai prom yang akan kita buat di Fusion Brand yang akan kita gunakan di Fusion Brand gitu. Jadi contohnya nih. Nah, tadi teman-teman kan udah ngebuat nih. eh,
Nah, contohnya seperti ini nih. Tadi kan teman-teman udah ngebuat nih. Contohnya adalah kita akan ngebuat promnya dan akan mengambil ngebuat menghasilkan gambar dari contoh yang tadi. Nah, cara untuk membuat itu menjadi apa namanya? Menjadi apa sih namanya? Menjadi sebuah prompt adalah gini aja teman-teman. Kan karena kakak bilang kakak udah spill kemarin ChatGPT dan juga Fusion Brand itu berbeda. Kalau ChatGPT itu dia bisa paham dengan bahasa manusia, sedangkan kalau Fusion Brand dia itu dia tidak paham bahasa manusia, dia lebih paham dengan bahasa yang sudah terstruktur oleh Fusion Brand sendiri dan juga dengan aturannya. Nah, caranya tadi, misalnya nih teman-teman tadi contohnya ya di sini. Contohnya teman-teman udah buat gini nih, contohnya ini kan. Nah, terus kita buka Fusion Brand-nya. Nah, tadi untuk ininya sendiri di teman-teman jangan lupa stylenya disesuaiin. Tadi stylenya misalnya di sini kan gaya atau stylenya itu kartun. Nah, di sini kan kartun, gaya atau stylenya adalah kartun. Berarti di fashion brandnya teman-teman buatin stylenya itu adalah kartun. Diklik kartun, sudah ini kan stylenya udah kartun. Lalu balik ke prom lagi. Nah, di prom ini baru kita ngebuat sesuai dengan sini. Nah, petualangan, genrenya permainan adalah petualangan. Oke, kita buat langsung aja. Petualangan koma, fantasi abad pertengahan. Maaf, fantasi abad pertengahan, koma lagi, gayanya sudah, tempat menariknya teman-teman nggak usah perlu isi, lalu cuaca dan waktunya adalah hari cerah dan hangat. Kita buat hari yang cerah dan hangat. Oke, misalnya kakak nggak mau hari yang cerah dan hangat deh. Eh, Malam hari yang hangat. Oke, terus pengetahuan adalah sebuah desa yang didirikan berabad-abad tahun yang lalu. Oke, langsung di copy aja deh biar agak cepet. Oke, nah sesudah sampai seperti ini berarti promnya sudah selesai, teman-teman langsung diklik aja. Nah, nanti dia bakalan ngebuat ngebuat itu. Nah, gitu ya. Itu adalah maksud yang di nomor 2. Jadi kita akan ngebuat yang nomor 2 seperti itu. Nah, untuk yang nomor 3, nah itu adalah yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 2 maksudnya. Nah, untuk yang nomor 3 kita akan membuat aset permainannya. Mau itu menambahkan atau mau itu menghapus. Sama kayak yang kemarin. Nah, contohnya deh. Nomor 2 nih udah selesai nih. Nah, ini adalah petualangan. Jadi, kalau untuk genre petualangan, gamenya adalah latar belakangnya bisa seperti ini. Fantasi abad pertengahan bisa seperti ini. Terus, malam hari yang hangat nih. Malam hari terus ini kita bisa lihat kayak apa ya namanya ya, suasananya itu hangat gitu loh. Terus kita lihat sebuah desa yang didirikan berabad-abad tahun. Nah, ini kelihatan ini sebuah desa gitu. Nah, ini teman-teman bisa save. Jangan lupa save-nya adalah sini download all. Tapi nanti kalau semisal kalau bisa teman-teman ngebuat beberapa gambar, tapi hanya satu gambar aja yang dipilih. Tapi kakak mau teman-teman buat beberapa gambar sebagai pertimbangan. Nah, contohnya kan ini. Nah, kakak mau buat gambar lain lagi nih. Tapi dengan prom yang sama aja. Oke, buat lagi aja. Ini nggak akan dihapus, nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Jadi kita biar bisa lihat. Aku menurutku lebih suka gambar yang mana ya, yang ingin dijadiin latar belakang gitu. Jadi teman-teman biar bisa ngebandingin gitu. Jadi kakak mau teman-teman minimal 2 kali buat percobaan ya. Jadi biar minimal banget 2 kali. Jadi bisa 3 kali, 4 kali gitu boleh. Jadi sebagai bahan pertimbangan teman-teman lebih suka gambar yang mana gitu ya. Nah, Nah, ini juga bisa nih. Kan gambarnya beda ya. Jadi terus seperti ini teman-teman bisa pilih. Kayaknya aku lebih suka yang ini deh. Lebih suka yang nomor 2 deh. Oh iya, berarti untuk cara men-save-nya, teman-teman klik semisalnya nih. Aku cuma mau nge-save yang nomor 2. Teman-teman klik nomor 2, baru di-save. Gitu ya. Oke? Gitu. Terus selanjutnya adalah hmm, selanjutnya adalah yang nomor tiganya. Nomor tiganya gimana kita akan ngebuat aset permainannya. Jadi aset permainannya itu adalah aset itu adalah sebuah partikel-partikel kecil yang ada di situ, yang kakak bilang tadi nih. Nah, kalau contohnya di sini katakanlah udah ada museum, tadi yang dia, bukan, perpustakaan nih. Nah, dia mau menambahkan di situ adalah, menambahkan atau mengganti. Dia ingin menambahkan di sini, tolong buat, di samping rak buku adalah,
patung, patung, patung seorang patung kesatria. Nah, dia ingin menambahkan sebuah patung kesatria. Asetnya itu adalah patung kesatria. Nah, nanti teman-teman tinggal buat aja. Teman-teman bisa buat hapus dengan hapus eraser atau boleh untuk dengan apa ya? Digeser ininya, digeser apa ya? Digeser apa sih namanya? Digeser bingkainya nanti untuk dia bertambah seperti itu di situ. Nah, contohnya gimana, Kak? Contohnya di sini. Kakak mau pakai yang ini deh, kakak mau pakai yang ini. Misalnya yang ini nih. Yang ini kakak hapus aja. Karena ini sudah kakak mau, tinggal dihapus aja. Nah, kakak mau yang ini aja. Kakak mau yang ini. Oke, nah, kakak ingin dia, kakak ingin dia untuk di sini ditambahin. Oke, kok nggak bisa nih? Nah, di sininya kakak harus sesuaiin. Kakak mau dia lebih eh tambahkan orangnya gitu loh. Ada orang di situ. Asetnya adalah orang. Orang, orang. Atau mungkin manusia dan kuda. Nah, kakak hanya ingin menambahkan manusia dan kuda di bagian sini. Nanti dia bakalan ini. Seperti itu. Atau kalau semisalnya ingin bukan ingin menambahkan aset, tak ingin menambahkan aset atau mengganti aset. Mengganti aset juga bisa. Nah, di sini kan ada asetnya, ada pohon, ada lampu-lampu atau ada jalan gini. Semisalnya atau ada ini apa sih namanya ini? Pohonnya atau rumput-rumputnya. Rumputnya sebenarnya mau diganti dengan bunga, bunga berwarna merah gitu. Nanti tinggal dihapus aja kayak kemarin. Rumputnya dihapus, baru nanti dibuat promnya bunga warna merah, bunga merah. Gitu. Nanti dia bakalan ngeganti asetnya itu, ganti aset rumputnya menjadi bunga warna merah. Gitu. Kita contohin sebentar ya. Kok lama banget nih. Ini kadang kan udah lama ya, kalau udah agak banyak yang kita minta itu agak lama sih sebenarnya. Nah, kok nggak ada? Oke, manusia dan kudanya nggak ada. Dia cuma lebar aja ya, tambah lebar ya. Coba deh, kakak ganti aja deh. Kakak ganti aset deh. Kakak ganti aset aja. Kakak ganti aset dengan ininya diganti bunga warna merah. Oke, dihapus. Nah, terus eh dimasukin ke prom lagi. Bunga mawar. Kumpulan, bukan, bunga, taman, bunga. Jangan deh, bunga mawar aja. Oke, sebentar ya. Ini agak lama nih. Sebentar ya, aduh agak lama nih. Oke, jadi nanti untuk yang nomor dua, jadi yang nomor dua teman-teman ngebuat gambar awal dari eh konsep seni yang sudah teman-teman buat, sedangkan yang di nomor tiga teman-teman tambahin aset, boleh tambahin aset atau boleh untuk ganti asetnya, gitu. Oke,
Ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Enggak, oke. Tapi udah paham ya, untuk nomor 2 kita ngebuat gambarnya, yang nomor 3 kita tambahin aset dari gambar itu. Tapi gambarnya sama, adalah gambar yang kita pilih. Gambar yang kita pilih tadi di nomor 2. Jadi seharusnya gambarnya sama, cuma asetnya aja yang nanti yang berbeda di nomor 3. Oke? Ada yang mau bertanya dulu? Gak ada ya? Oke, kakak kan stop share, teman-teman boleh untuk mulai ngerjain. Nanti kalau ada yang kurang paham, boleh tanyain kakak.
Kak, izin minum. Oh iya, boleh, boleh.
Oke, udah sampai mana? Spion udah selesai. Oh, udah Kak. Nomor tiganya udah. Oh, tiga belum. Nah, nomor Lanjut. tiga, ya lanjut. Nomor tiganya kan yang ini, yang ngebuat nambahin aset-aset itu loh, ganti aset atau nambahin aset boleh. Oke, oke. Tapi gambarnya kan dari gambar yang tadi ya, gambar yang Sion ambil di listen 2. Mhm. Oke, sebentar ya, kakak mau izin ke toilet dulu, mau kebelet ke toilet sebentar ya.
sampai mana nih? Sion udah selesai? Syafiq sampai mana? Aras, Kenzi baru datang ya? Kan udah mau selesai nih waktunya Kenzi. Sorry Miss, tadi kelupaan gara-gara em, habis Habis apa? olahraga Oh, habis olahraga. Oke. Kalau gitu nggak apa-apa, nanti Kenzi ikut kelas pengganti aja. Oke? kelas Daripada, pengganti. nanti bakalan Miss cariin kelas pengganti. Oke? Daripada, Oh, eh, oke oke. soalnya Kenzi kan sudah mau selesai nih. Sebentar lagi, 6 menit lagi sudah selesai. Gak apa-apa ya? Iya ya. Oke, nanti Iya, diinfoin sama sorry admin ya. ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, Sion sudah Oke, selesai? terima kasih Miss. Iya, sama-sama. Oke, Sion sudah selesai. Oke, gue jawab Sion. Udah. Sion boleh untuk stop share. Oke, ntar ya, kita tunggu Syafiq nih. Syafiq sudah sampai mana? Ada yang kesulitan kan, Syafiq? Ini kok ada tulisan hover over an empty area Yang mana? Di mana? kayak gini. Soalnya kakak masih lihatnya di ini, di platform. Syafiq share-share-nya nggak semua ya? Coba bentar. Mm-mm. Nih kak, Oh, coba digedein. Nah, bukan, bukan, bukan. Coba diklik satu kali, diklik sini. Nah, ini ini ya, diklik sini. ini Enggak ini nih, yang kakak coret. Diklik dulu. Ya, terus ininya pinggir-pinggirnya ini disesuaikan, coba ditarik. Nah, ya, pasin sama areanya, area kerjanya. Oke, coba diklik aja nanti kalau udah ada promnya bakalan bisa lagi. Diklik aja. Enggak, diklik yang di luar dulu. Diklik dulu. Nah, diklik lagi yang di situ. Nah, digeser coba. tapi nggak Diklik. bisa. Nggak bisa? Coba di refresh. Di sign in lagi. Tapi ini nanti bakalan gambarnya mulai dari awal sih. Hmm, Coba buat prom yang sama lagi. Kayak tadi.
Ya, dimasukin. Ya benar. Oke, terus mau diapain tadi? Nah, mau diapain? Mau diubah jadi segitu ukurannya? Oh, ukurannya terserah. Iya, ukuran kan itu yang di atas kan itu ukuran. Sebenarnya ukurannya terserah sih. Nah, tapi kan kita nggak ada ngubah ukuran. Kita ngubah aset atau nambah aset. Jadi aset Oh, yang ada dalam gambarnya. Kayak tambahin apa gitu. Atau mungkin ubah ininya, pohonnya atau bulannya kayak atau apa gitu. oke, oke. Kok jadi gini, Kak? Mana? Tambah kucing hitam. Nah, Coba tutup. Kenapa nih? Coba di ini lagi. Apakah ini nggak mungkin sih? Kayaknya. Kayaknya sekarang Fusion Brand itu udah ada ininya deh. Udah ada maksimalnya deh. Coba ditutup, soalnya ininya udah habis. Oh, kayaknya udah ada maksimalnya. Oke, atau coba pakai ChatGPT boleh kok. Pakai ChatGPT aja kalau nggak yang gambar yang ini dimasukin terus diedit ChatGPT. Oke, teman-teman, karena waktunya juga sudah habis, nanti Syafiq boleh untuk lanjut lagi di rumah ya. Syafiq ya, dijadiin pair aja kan sisa satu. Sisa nomor tiga kan? iya. Iya, oke. Nanti boleh dilanjut di rumah lagi pakai ChatGPT aja kalau semisalnya. Atau mungkin besok ditunggu kalau misalnya besok masih masih nggak ada, masih merah tadinya itu yang kakak lingkarin, pakai ChatGPT aja nggak apa-apa. Oke? Oke, berarti teman-teman berarti hari ini kita belajar apa teman-teman? Masih ingat? Kita belajar tentang apa tadi? Belajar SOB. Benar, good job Sion. Untuk Sion masih ingat ya. Jadi kita belajar tentang SOW, membuat konsep seni dengan metode SOW dan juga membuat konsep aset-asetnya gitu. Oh, konsep seni di aset dan juga gambar lokasinya gitu. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu dari pelajaran kita hari ini? Enggak ya? Oke, dari itu hari ini susah nggak teman-teman buatnya? Enggak kok. Enggak ya? Gampang Gampang ya? aja. Lebih gampang ini apa yang waktu kita ngebuat kode program? Ini sih. Iya, gampang ini ya. Karena kan coba buat gambar ya. Kalau kode program kita juga harus agak sedikit tahu nih atau agak sedikit mudeng maka maaf paham tentang kode program gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau untuk dilatih-latih lagi untuk pembuatan gambar dengan Fusion Brand atau ChatGPT menggunakan prompt, nanti teman-teman boleh latih lagi di rumah biar nanti lebih terbiasa ya dengan promptnya. Oke? Oke, karena Oke. mungkin nggak ada yang mau ditanyain lagi, mungkin kakak cukupkan dulu untuk malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga full ya teman-teman di jam yang sama di jam 8 malam. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Dadah. Selamat istirahat Ya. ya.